Nasib kesehatan ada di tangan kita sendiri, bukan pada orang lain. Anda sehat atau Anda sakit itu tergantung bagaimana memperlakukan tubuh Anda sendiri. Kita ketemu lagi di program Sehat Itu Murah dan saya kembali ditemani oleh Dr. Handrawan Nadesur. Ya. Dokter, kembali kita di program ini, Dok. Ya. Dan jangan sampai sakit ya, Dok. Ya. Karena sakit itu mahal. Mahal. Sehat murah. Sehat itu murah. Dok, salah satu penyakit yang sekarang ini mahal banget. Ya. Tapi pasiennya juga tambah banyak, Dok. Ya. Itu adalah cancer, Dok. Ya. Kanker. Kanker. Ya. Penyebabnya apa sih, Dok, kanker itu? Ya, kanker sebetulnya sebagian karena virus. Ada virus. Ya. Ya. Kedua, karena memang bibitnya sudah dibawa. Genetik. Ya. Sudah dibawa. Jadi bibit kanker ini belum tentu akan berkembang menjadi kanker. Oke. Kalau gaya hidupnya benar. Ya. Gaya hidup yang benar itu nomor satu yang berpengaruh kuat terhadap tercetusnya kanker, yaitu makanan. Bahwa yang kita makan itu salah. Oke. Terutama daging. Ya. Jadi saya harus katakan bahwa orang sekarang cenderung makannya itu menunya menu harimau, tiger diet. Ya. Jadi kita lihat saja bistik ya. Atau sekarang ada restoran-restoran yang menyediakan orang silahkan sepuasnya makan daging sampai berapa susun itu dagingnya itu. Karena bebas ya. Karena all you can eat segala macam. Itu sebetulnya membahayakan. Ya. Kenapa? Karena kebutuhan protein hewani tubuh kita itu hanya 1/8 kira-kira dari kalori Dari yang kita makan sehari. Kita makan, ya. 1/8 saja. Iya. Jadi kalau kita makan beef steak, artinya kan yang sebagian besar 60% harusnya karbohidrat, itu yang kita makan protein. Dan ada studi di Cina, dan saya mengacu pada referensi di Cina, itu China Study. Iya. Kita melihat bahwa orang Cina itu homogen. Ya, secara genetik homogen, satu turunan, satu gennya sama. Iya. Bukan orang Amerika yang dari macam-macam, orang Indonesia juga macam. Cina itu homogen. Tapi ada satu provinsi yang kankernya lebih tinggi dari provinsi lain. Artinya bukan gen toh, artinya. Betul. Penyebabnya dari luar, yaitu makan dagingnya lebih banyak. Oke. Provinsi yang makan dagingnya lebih banyak, angka kankernya lebih banyak. Jadi nomor satu yang harus kita musuhi yaitu daging berlebihan. Nggak boleh banyak berlebihan. makan daging, jangan makan steak terlalu Ya, banyak. dan itu steak itu makanan yang sebetulnya tidak menyehatkan. Oke. Karena makanan yang menyehatkan itu harusnya menu seimbang, balance diet. Menu seimbang itu apa? Karbohidrat 60%, protein 25%, selebihnya lemak 15%. Iya. Jangan dibalik. Kalau kita makan beef steak berarti yang 60% dagingnya. Apapun pilihan menu kita, sebetulnya harus komposisinya seperti itu. Menu seimbang. Jadi kalau kita lihat, warteg itu menu seimbang. Nasi 1 piring, tahu, tempe, ikan, sayur lodeh, sayur asam. Itu yang sebetulnya Menu diminta. seimbang, murah pula. Ya, itu yang diminta tubuh kita. Tapi manusia meng-create banyak sekali jenis makanan, menu yang aneh-aneh, yang sebetulnya melawan kodrat. Melawan kodrat karena tidak seimbang. Jadi itu salah satu yang menyebabkan pencetus ya. Betul. Kanker ini. Jadi makanan itu selain daging, faktornya apa? Zat tambahan dalam makanan, food additive. Ya. Nah, di luar negeri itu sangat diperhatikan oleh pemerintah, toh. Jadi apakah restoran, apakah industri makanan itu memuat bahan yang sebetulnya tidak cocok untuk tubuh manusia. Nah, food additive di Indonesia saya kira tidak terkendali. Bebas banget dong. Bebas, ya. Artinya tadi saya sebut kerupuk yang kerupuk warnanya merah, itu ya, Dok. kinclong itu rodamin B untuk tekstil. Kalau kita konsumsi itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia mencetuskan kanker. Kita tahu di kampung-kampung banyak oh banget. iya, kasihan. konsumsi Jangan itu, di Dok. kampung, di kota besar Jakarta yang dekat dengan pusat itu pun masih beredar. Jadi saya prihatin karena harusnya setiap masyarakat itu diberitahu supaya nggak milih itu. Kita sebut istilah
zat dalam makanan yang mencetuskan kanker itu karsinogen. Karsinogen itu bahan kimia. Karsinogen dari macam-macam ya. Tadi saya sebut juga bahwa herbal, ya, jamu itu juga bisa ada karsinogen. Tempe bongkrek bisa karsinogen. Kacang busuk itu karsinogen. Iya, kan aflatoksin. Aflatoksin mencetuskan kanker hati. Ya. Nah, selain makanan apa lagi dok yang bisa? Ya tentu rokok ya, rokok berkorelasi dengan kanker paru-paru. Tapi tidak semua kanker paru-paru sebabnya rokok. Karena ada orang tidak merokok kok kena juga kanker paru-paru. Karena jenis kanker paru-paru lebih dari satu. Jadi ada jenis tertentu yang tidak perlu faktor rokok. Yang saya tahu bahwa ada kanker yang small cell, artinya sel kecil-kecil, itu sebabnya karena kekurangan vitamin. Jadi saya harus sampaikan bahwa kanker bisa terjadi karena kita makannya tidak komplit. Maka saya anjurkan kita harus jadi pemakan segala, apa saja dimakan, kecuali kulit durian, semua boleh makan. Jadi pemakan segala ya dok. Ya. Tapi begini dok, kan biasanya dalam satu keluarga itu kan pola makan yang diciptakan ibu di rumah kan sama dok, makanan yang disajikan sama. Tapi dalam anggota keluarga ada yang kena cancer, ada yang kanker, ada yang enggak. Ya, tentu kan faktornya bukan saja makanan, ya. Faktornya saya sebut saja orang wanita dengan bibit kanker payudara. Bibit kanker payudara sudah ditemukan BRCA1, BRCA2. Bibit kanker ada, dia makan dagingnya lebih banyak dari normal, makan lemaknya lebih banyak dari normal, dan dia tidak bergerak. Tidak exercise, tidak latihan fisik, muncul kankernya. Artinya apa? Kalau dia makan dagingnya dibatasi, makan lemaknya dibatasi, dan dia rutin berolahraga, kankernya mungkin tidak muncul. Itu yang saya maksudkan bahwa kanker sebetulnya bisa dicegah. Faktor makanan kita harus lengkap, karena kekurangan beta karotin, itu vitamin A, calon vitamin A, itu yang menyebabkan kenapa ada kanker paru-paru orang tidak merokok. Sebenarnya ada berapa jenis kanker sih dok? Oh, kanker setiap jaringan, setiap organ berbeda-beda. Kita tahu bahwa ginjal jaringannya beda dengan paru-paru, ya. Bahwa usus jaringannya berbeda dengan kandungan. Nah, jaringan itu yang berubah sifat, yang tadinya ikut aturan, dia membelah 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dia berlebihan. Jadi menonjol, maka disebut tumor. Tumor itu sel tubuh kita entah di organ mana yang berubah tabiat, berubah sifat, tidak ikut hukum biologisnya. Yang mestinya yang lain, 1 jadi 2, 2 jadi. Ini tidak, langsung jadi 100, jadi 200. Jadi dia kan daging lebih namanya. Daging seperti daging tumbuh. Nah, daging bertumbuh kita sebut neoplasma. Neoplasma ini bisa jinak. Kalau jinak kita sebut tumor. Kalau ganas kita sebut kanker. Taunya bahwa ini jinak atau ganas dilakukan biopsi. Diambil contoh dari bagian yang kita duga tumor itu, kita periksa apakah dia ganas. Baik dok. Jadi tadi untuk membedakan antara kanker jinak, tumor, kemudian berubah menjadi kanker itu harus melalui biopsi. Dan kita tahu itu ada tingkat-tingkatan. Kalau semisalnya orang tuh sudah kena gitu ya dok, mungkin tumor atau sudah langsung kanker. Tadi dokter menyatakan bahwa itu bisa dicek melalui biopsi. Nah, selanjutnya seperti apa tahapannya itu dok, dari tumor yang kemudian bisa berubah menjadi kanker itu? Ya, jadi kanker sebetulnya prosesnya lama, bukan penyakit yang mendadak seperti infeksi. Dia berproses dari yang paling ringan, misalnya kanker mulut rahim. Dia cuma ada perubahan dari sel-sel permukaan, maka dilakukan pap smear untuk lihat, oh ini masih awal, stadium 0, stadium in situ. Itu sih dengan mudah masih. Jadi semakin awal kanker itu semakin mudah penanggulangannya. Semakin stadium lanjut dan dia sudah menyebar, patokannya menyebar, metastasis. Semakin menyebar sudah semakin sukar. Nah, itu makanya mereka yang punya resiko terkena kanker, lihat ayah ibunya kanker enggak, saudara kandungnya kanker tidak. Kalau ini ada, dia tergolong beresiko. Kanker apapun.
Nah, kalau dia beresiko, dia harus check up. Secara teratur ya, Dok? Ya, check up sekurang-kurangnya 1-2 tahun sekali, lihat dengan pemeriksaan darah. Ya. Karena zaman saya sekolah dulu belum ada tumor marker. Tumor apa itu? Tumor marker. Jadi dari darah itu bisa terdeteksi. Okay. Ada kanker paru-paru, kanker pankreas, kanker usus, kanker kandungan, kanker prostat. Itu ada masing-masing tumor markernya. Kita dengan pemeriksaan itu tahu, oh ini meningkat, ini sedang. Jadi kalau pemeriksaannya rutin, masih sangat awal ya, kalau kita terdeteksi. Ya. Dan penanggulangannya lebih gampang. Nah, sekarang yang paling baru ada yang dari air liur. Okay. Air liur saja sudah bisa menetapkan Anda ada kanker. Okay. Itu dengan teknologi next generation. Jadi next sequencing, ya. Jadi pemeriksaan air liur tapi masih mahal, mungkin 6-7 juta. Tapi dengan mereka yang punya risiko kan ada untungnya toh. Itu nggak ada artinya segitu, tapi lebih awal untuk tahu. Jadi, nah sekarang berkembang lagi. Jadi yang dapat Nobel tahun lalu itu 2 orang dari Amerika dan Jepang. Itu menemukan bahwa sebetulnya untuk melawan kanker itu kemoterapi sebaiknya tidak dilakukan. Karena kemoterapi efek sampingnya banyak. Iya, sel baiknya juga ikut ya, seperti itu. Musnah. Nah, sekarang artinya kanker dilawan dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi tubuh sendiri yang menghancurkan sel kanker. Sel kanker itu. Ya. Jadi teori paling baru bagaimana supaya daya tahan tubuh kita meningkat. Dari mana daya tahan tubuh meningkat? Yang kita makan. Jadi bolak-balik saya kira kanker ada yang kekurangan makanan, kekurangan vitamin, kekurangan mineral. Orang yang suka makan segalanya lebih kecil kemungkinan kekurangan, toh. Jadi sekali lagi harus pemakan segala. Jadi karena semua kalau kita mencoba segala macam makanan itu lebih bagus. Iya, bagus. Jangan picky, jangan pilih ini nggak mau, ini nggak suka. Makan apa saja. Nah, kalau lihat begitu, mestinya kalau mau lebih sehat, karena proses aging, proses menua juga banyak terkait dengan apa yang kita makan. Kalau yang kita makan kurang, yang kita sebut ortoreksia, jadi orang yang takut, nggak berani makan ini, nggak berani makan daging, nggak berani makan apa, nah itu lebih gampang kena cancer. Dan kita tahu dengan bertambahnya umur, itu berbanding terbalik dengan daya tahan tubuh. Maka kanker lebih sering pada orang yang sudah usia senior dibandingkan yang muda. Ya. Nah, Dok, kalau misalnya tadi dokter bilang kan tubuh kita sendiri yang melawan kanker itu. Tapi kalau sudah terserang dan masuk dalam stadium yang lebih tinggi, itu kan udah kejar-kejaran, Dok, antara bagaimana kita membangun daya tahan tubuh, di sisi lain kankernya makin... Iya, pada stadium yang sudah lanjut ya terpaksa dengan bantuan anti kanker. Dengan obat-obat anti kanker. Jadi kanker kan dilawan dengan satu operasi. Kalau tidak bisa dioperasi, radiasi. Kalau radiasi, kemoterapi. Jadi begitu. Jadi kalau sudah metastasis, ya ini yang jadi bahaya. Kalau dia sudah menyebar, udah nggak boleh dipakai apa-apa. Dokter sudah angkat tangan. Jadi stadium 3-4 itu menyebar. Yang terjadi di Indonesia, pasien-pasien ke rumah sakit kanker Darmais, itu kebanyakan sudah terlambat. Kenapa? Minta bantuannya ke orang pinter. Jadi orang kanker berobat ke paranormal, ke dukun, sinse, tabib, dan sebagainya. Yang tidak sembuh bertahun-tahun. Ya, tidak sembuh, stadiumnya tadinya 1, stadium 4 baru ke Darmais. Dokter angkat tangan, Anda sudah terlambat. Itu yang saya sebut nasib kesehatan ada di tangan kita kalau Anda tidak tahu. Ya. Berarti sebenarnya makin dini terdeteksi dan itu sebaiknya langsung ke dokter, tidak mencoba. Ya, saya kira kalau dokter sudah bisa nangani, kenapa mesti macam-macam pilih yang lain? Kecuali dokter sudah angkat tangan, silakan mau coba alternatif ya, tidak masalah. Jadi tadi kalau stadium 3, stadium 4 sudah menyebar, sudah nggak bisa angkat tangan. Baik, Dok. Terakhir saran dokter secara umum. Ya, kita kembali makanan yang sesuai dengan kodrat ya.
hindari semua makanan di luar, termasuk makanan-makanan industri. Ya, artinya kita makan biskuit, makan permen, itu kan pemanisnya buatan. Aspartam sudah tidak boleh lagi. Tapi di Indonesia makanan anak-anak pemanis, pakai pemanis aspartam dan sebagainya. Jadi saya selalu katakan kesehatan itu ada di dapur. Artinya kita bikin sendiri. Mau bikin snack, penganan, kita bikin pisang goreng, kacang rebus. Jangan beli keripik-keripik, jangan beli macam-macam yang di luar. Jadi harusnya ya seperti zaman dulu. Dulu kankernya kurang karena makanan nggak tercemar oleh bahan-bahan kimia. Kalau dari faktor lingkungan ada nggak sih, Dok? Lingkungan ada tentu kan, pupuk, pestisida, ya. Jadi makanan-makanan yang dari pestisida itu juga karsinogen. Atap asbes itu kan, kalau rumah RSSS atapnya pakai asbes. Asbes bikin kanker. Pengaruh juga ya. Iya, pengaruh. Terus bensin, ya, plastik. Ya, plastik ada 4-5 macam. Plastik yang kita dapat dari restoran pakai kuah panas, dimasukin di plastik. Itu reaksinya kan lain. Plastik hitam udah nggak boleh dipakai sebetulnya. Kita masih pakai yang baunya keras sekali. Nah, terus kemasan botol. Kemasan air itu nggak boleh dipakai 2 kali. Sekali kita pakai, kepanasan di mobil, itu berubah sifatnya. Itu karsinogenik. Zat-zat yang mencetuskan kanker yang muncul dari bahan kimia, plastik, dari makanan, food additive. Karena WHO menganjurkan semua negara mesti ada food security, jadi aman, dan masyarakat diberitahu makanan yang aman apa. Di kita kan tidak dilindungi, jadi masyarakatnya mesti cerdas sendiri. Itu sebabnya saya mimpi mau keliling membagikan supaya masyarakat tahu. Itu sebabnya juga program ini kita buat, ya. Supaya masyarakat makin cerdas. Baik, Dok, terima kasih banyak. Dok, sudah memberikan pencerahan ya, dan mudah-mudahan ini bisa membekali kita minimal mencegah dari dini ya. Karena kalau sudah terlanjur parah gitu, Dok, ya, sudah harus cuci darah, ya udah hands up gitu. Baik, kita akhiri dulu di sini perbincangan kita, dan insya Allah kita akan ketemu kembali di episode berikutnya, tentu dengan tema yang berbeda. Saya Ana Mustamin, sampai jumpa.